Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidal syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, pada hari Rabu tanggal 9 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kembali kita hadir dalam kajian rutin subuh dalam program KRS dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ya rahmatullah. Jamaah yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebagian dari kaidah yang keempat. Yang mana kaidah yang keempat ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah di ayat ke-14 sampai ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Makna daripada kaidah ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya walaupun manusia berupaya mengingkari perbuatan serta ucapan yang salah, kemudian dia mengemukakan berbagai macam alasan untuk membenarkan perbuatannya yang salah atau ucapannya yang salah, maka sebenarnya dirinya yang paling mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ya, jadi seseorang manusia itu ketika mengucapkan sesuatu yang salah ataukah perbuatan yang salah, kemudian dia sadar ini salah, ucapan atau perbuatan, untuk menutupi kesalahannya maka dia mengungkapkan seluruh alasan, ribuan alasan untuk membenarkan yang salah ini. Tetapi ketahuilah, dalam hati kecilnya dia tetap merasakan ini sesuatu yang salah. Kenapa? Dia yang paling tahu tentang kondisi dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu paling tahu tentang dirinya sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang diri kita, kemudian kita sendiri yang memiliki jiwa ini. Jadi yang paling mengerti tentang diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? Apakah bapak kita, ibu kita? Bukan. Yang paling tahu adalah pemilik jiwa tersebut. Ya, pemilik jiwa tersebut. Ya, untuk itu dalam beberapa hal yang disebutkan bahwasanya seseorang itu berinteraksi dengan narasi-narasi Al-Qur'an, narasi-narasi hadis, agar dia bisa mencocoki apa yang telah Allah sebutkan, dia ikuti apa yang Allah telah sebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Menarik dari perkataan Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, subhanallah, betapa banyak manusia, betapa banyak nafsu manusia yang terbebani dengan kehadiran narasi-narasi Al-Quran dan hadis. Mereka berandai-andai sekiranya narasi tersebut tidak pernah diturunkan, betapa ayat itu membuat panas hati dan jantung mereka, tenggorokan mereka pun ikut kering karena keberadaannya. Ya, nauzubillah. Karena nafsunya terlalu mendominasi, sehingga ketika ada perintah Allah, ketika ada perintah Nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia
menjadi panas hatinya, telinganya panas, dan berandai-andai seandainya ayat atau hadis itu tidak pernah ada. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, untuk itu seorang muslim perlu untuk bagaimana dia berinteraksi dengan narasi Quran adalah dia mempunyai sikap patuh dan menerima. Sami'na wa ata'na. Kami dengarkan ya Allah dan kami taati perintahmu. Ya, itulah sifat orang-orang yang beriman ketika menemukan ayat Quran, hadis Nabi, maka tidak ada lagi yang dia pikirkan, tidak memikirkan bagaimana perasaannya orang, bagaimana dia harus menjalankan hal tersebut karena hal itu adalah perintah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita mau merojaah apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita menyebutkan kaidah yang pertama, abata wa qulu linnasi husna. Artinya, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan-perkataan yang baik. Suratul Al-Baqarah ayat 83. Al-ayah 83. Baik, barakallahu fiik. Kemudian kaidah yang kedua, abada asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mal makna? Boleh jadi engkau wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Kaidah yang ketiga, suratul Baqarah 216. Al-ayah 216. 216. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Mal makna? Dan janganlah engkau melupakan kebaikan di antara kalian, dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Suratu Al-Baqarah ayat 237. Al-ayah 237. 237. Baik, lama-lama ini jadi lasuna nantinya. 237. Baik. Kemudian kita sebutkan ya kaidah yang keempat, abata balil insanu ala nafsihi basira. Mal makna? Bahkan manusia itu menjadi saksi atas diri sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Walaupun meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Masya Allah. Ya. InsyaAllah ta'ala para jamaah sekalian kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Wahada majlisu at-tasi' min kitab qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayati al-muallif al-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله أمبني لكامي ولأستاذنا dan guru kami وللحاضرين dan yang hadir di majelis ini وللمسلمين أجمعين dan seluruh kaum muslimin
Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah mulia ini menunjukkan kepada manusia agar melihat dan mencermati kekurangannya. Setelah itu ia berupaya semaksimal mungkin berlepas diri dan mengubah kekurangan itu menjadi kelebihan. Tentu ini jihad yang terpuji, bukan sebaliknya. Ia hanya sibuk memerhatikan kesalahan dan aib orang lain dengan dalih ia tidak bersalah atau ini merupakan hal lumrah karena tabiat penciptaannya, atau ia sudah terbiasa dengan kekurangan-kekurangan ini. Padahal perlu diketahui bahwa tidak ada orang yang paling mengetahui tentang kekurangan dan aibnya kecuali orang itu sendiri. Tidak ada orang yang lebih memahami dosa dan kesalahan kecuali orang itu sendiri. Demikian juga dengan kelakuan-kelakuan yang tersembunyi pada dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif hafizallahu taala, kaidah ini menunjukkan kepada manusia agar melihat dan mencermati kekurangannya. Setiap kita itu mempunyai kekurangan, ya. Dan kekurangan itu asalnya ditutupi, ya. Setiap kekurangan kita itu ditutupi. Suami menutupi kekurangan istrinya, istrinya menutupi kesalahan atau kekurangan suaminya. Tidak boleh menyebarkan aib, ya, tidak boleh menyebarkan aib. Makanya dalam hadis Nabi SAW beliau menyebutkan kullu mu'afan illal mujahirun. Kata Allah, setiap hambaku saya akan ampuni dosa-dosanya kecuali satu golongan yang saya tidak akan ampuni dosanya. Siapa mereka? Orang yang menampakkan dosanya secara sengaja. Dia berbuat dosa di malam hari, Allah sudah tutupi dosanya, di siang hari dia sebarkan. Dia berbuat dosa di siang hari, Allah sudah tutupi dosanya, ternyata di malam hari dia ungkapkan semua dosanya. Dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang, ya, ada artis, ya, ada bintang film, ya, kemudian dia berbuat, ya, ditanya oleh infotainment, kamu kemana? Ya, ke Bali. Sama siapa? Sama pacar saya. Di mana tinggal? Di hotel. Kemudian dia ceritakan semua apa yang terjadi. Allah sudah tutupi aibnya, tapi dia mengemukakan aibnya. Dan ini golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sengaja menampakkan dosanya, sengaja dia share dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, berikut ini penulis hadirkan sebuah contoh cemerlang dari kehidupan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah, di mana ia pernah berkata untuk menguatkan tema ini, aku memiliki banyak aib, namun aku membiasakan diri untuk menghitung-hitungnya dan berupaya mengetahui ucapan-ucapan para nabi, orang-orang bijak dan pemilik keutamaan baik masa lalu maupun yang terkini, tentang kemuliaan akhlak dan adab kepada diri sendiri. Hal itu membuat aku menyadari kesalahanku karena Allah memberikan pertolongannya padaku dengan taufik dan karunia-Nya. Dengan keadilannya aku membiasakan diriku untuk mengakui kesalahan-kesalahanku. Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran berharga suatu hari nanti insyaallah. Lalu setelah itu Ibnu Hazm menyebutkan beberapa kesalahan yang ada pada dirinya, lalu langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan itu serta hasil sempurna yang dicapainya. Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala beliau menceritakan tentang kejadian yang beliau alami yang sinkron dengan tema ini. Apa yang beliau kerjakan? Beliau itu mempunyai kebiasaan untuk menghitung-hitung aibnya sendiri. Nah, sekarang ini luar biasa menjadi PR kita semua. Kalau kita disuruh untuk menghitung aibnya orang, gampang. Ya, kita akan menyebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi pernahkah kita dalam kehidupan ini, suatu hari pernahkah kita hitung aib kita sendiri? Coba. Pernahkah kita menghitung aib kita sendiri? Di suatu hari kita duduk termenung, kemudian sambil kita hitung aib kita, tadi saya berbuat ini salah ini tadi. Ini 2 ini salah tadi ini, 3 ini salah.
Iya, itu perlu kita pelajari bersama. Perlu kita biasakan agar kita bisa tersibukkan dengan aib sendiri. Ya. Yang selama yang terjadi ini kita duduk merenung, kita bisa sebutkan itu salah, si fulan itu salah, ini tadi salah dia dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah mungkin melakukan hal itu sementara duduk kita hitung sendiri aib kita. Makanya benar perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, hitunglah kesalahan kalian sebelum Allah menghitungnya nanti pada hari kiamat. Agar kita bisa termotivasi untuk menutupi kesalahan tersebut. Bagaimana kita bisa semangat ibadah kalau kita tidak mengetahui kesalahan-kesalahan kita? Ada lubang di jalanan, itu kita bisa semangat untuk menghindar karena kita tahu ada lubang di depan. Nah, sekarang kita ini mau semangat ibadah. Kenapa tidak semangat? Karena mungkin menganggap ibadah kita sudah banyak. Nauzubillah. Ya. Menganggap kita ini sudah paling top, sudah yang paling semangat, sudah paling banyak baca Qur'annya, sudah paling rajin. Nauzubillah min zalik. Sehingga motivasi hati itu kurang. Ya, motivasi hati itu kurang. Justru kita harus melihat kacamata yang kurang agar kita bisa semangat. Tadi hari ini kurang mengaji saya. Hari ini kayaknya kurang khusyuk. Ya, tadi pengajian juga justru khusyuk karena tidur dan seterusnya. Ya, jadi ini perlu menjadi latihan. Jadi coba menjadi PR bagi kita. Coba hitung-hitung aib kita hari ini. Enggak ada Ustaz, enggak mungkin, pasti ada. Hitung saja. Cuma masalahnya jangan sampai itu tidak kita anggap kesalahan. Ya, berbohong dengan istri, kemudian membentak anak, ya, dan seterusnya. Itu kita mungkin tidak anggap kesalahan, padahal itu adalah kesalahan. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah yang baik kepada manusia. Nah, kaidah ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama manusia mengetahui dan meyakini bahwa ia lebih tahu tentang dirinya sendiri dari orang lain. Karena itu, ia juga harus menyadari bahwa kelak di kemudian hari pasti ada orang yang memujinya. Bahkan pujian itu cenderung berlebihan. Sebaliknya, suatu hari nanti pasti ada orang yang merendahkan dan memandang enteng dirinya. Siapa yang telah mengenal kadar dirinya, maka ia tidak termakan oleh pujian atau tidak akan terganggu oleh hinaan. Masya Allah, ini quotes ya. Siapa yang telah mengenal kadar dirinya sendiri, dia sudah paham siapa dia, maka ia tidak termakan oleh pujian atau dia tidak akan terganggu oleh hinaan. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah tahu siapa diri kita, kita tidak akan melayang kalau dipuji, dan kita juga tidak akan terganggu, terusik dengan hinaan-hinaan orang, karena kita lebih tahu siapa kita sendiri. Ada yang ceritai kita dan ceritanya itu betul yang kita kerjakan, ya sudah, kita tinggal introspeksi. Saya cerita ini, kamu ini terlalu ini, kamu ini terlalu ini. Maka kita introspeksi, betul, memang saya begitu. Ya. Tapi kalau itu kekeliruan, kesalahan, kita klarifikasi. Ya, tapi saya tidak begitu. Ya. Misalnya kita difitnah untuk mencuri misalnya, nauzubillah. Ya, kalau memang betul, introspeksi diri. Ya, betul kamu pelakunya. Tapi kalau memang salah, ya klarifikasi. Mohon maaf, saya tidak begitu. Ya. Jadi ini perlu kita hadirkan bahwa seseorang yang tahu dirinya, balil insanu ala nafsi basira, dia tidak akan melayang ketika dipuji dan tidak akan terusik kalau ada yang hina, karena dia lebih paham siapa dirinya. Nah, sebab pujian dan hinaan itu tidak terdapat pada dirinya. Bahkan dari sinilah ia bisa memperbaiki kelakuannya yang buruk menjadi baik, atau menjadi jalan untuknya agar bisa meraih banyak kesempurnaannya sebagai manusia sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu fiik. Jadi misalnya ada informasi, dan informasi itu betul, kamu itu terlalu pelit, masih kelada ki, pelit sekali ki, biar jalan kote dua kita kasih sembunyi kalau buka puasa orang. Nah, ini harus menjadi bahan. Oh iya betul ya, saya memang kasih sembunyi. Ya, saya sudah rapikan itu sebelum buka puasa, baru saya simpan di satu tempat, yang mana tempatnya ini seperti tempat emas. Ya, saya kunci. Wih, jalan kota saya nak kunci. Jadi ini harus menjadi introspeksi. Jadi kalau memang ada yang tegur, itu kesalahan dan betul faktanya begitu, ya sudah, kita harus menerima dengan lapang dada. Ya, salah satu kekurangan kita ya sebagai ya
orang Indonesia ini yaitu agak sulit dinasihati. Ya, itu salah satunya itu. Ya, kami biasa pernah berinteraksi dengan sudah berbagai macam negara. Ya. Kalau makanya siapa yang sudah pergi ke Mekah dan di Madinah, itu sebenarnya dia sudah telah mengetahui seluruh manusia di muka bumi ini. Ya, karena semua berkumpul di Mekah dan di Madinah. Ya. Orang kita ini agak sulit dinasihati, agak kurang menerima dinasihati. Ya. Kalau dinasihati salah, wah itu sakit sekali. Ya. Sakit sekali. Ya. Padahal sudah benar dia adalah salah. Ya. Dia sudah jelas-jelas salah, kemudian dia tidak mau introspeksi gitu. Contoh misalnya sholat ya, sholat. Orang sudah iqomat, dia tidak rapat safnya, ya, merenggang begini. Harusnya kan kalau sudah iqomat dia sudah harus merapat karena sudah mau sholat, tapi dia renggang begini. Nah, kemudian ketika ditarik pinggangnya untuk merapat, tersinggung, mepedi, waduh, tahu ji jangan tersinggung dia, luar biasa, ya, tersinggung, dikasih begini saja ini dikasih tersinggung dia, tahu ji mau orang sholat, iya pak kan sudah iqomat, iya seperti itu. Apalagi sajadah kita di sini agak lebar, ditenderaki, ditindih sajadah kita sebagian sakitnya minta ampun, ditindih sajadah saya nih, iya. Wah ini agak-agak sensitif kita ini punya persoalan, agak sensitif. Ya, jadi kita harus menerima kalau memang itu kesalahan diterima. Ada yang tegur kita misalnya di status media sosial ada mungkin perkataan yang tidak bagus, kita kirimkan kepada bagusnya ini dihapus. Wah bahaya ini, nanti banyak orang yang salah paham. Nggak mau terima, anda jin. Nah, ini perlu kita untuk menyadari diri kita. Kalau memang itu kesalahan, kita harus siap untuk menghapusnya. Kita harus siap untuk menerimanya. Memang berat, tapi seperti itulah orang beriman itu harus mengetahui dirinya sendiri. Nah, tempat yang paling mulia untuk menerapkan kaidah ini. Hasil dan buah paling besar yang bisa didapatkan dari kemampuan mengawasi dan mengontrol diri sendiri adalah diberikan taufik untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Maksudnya ditandai ini luar biasa ini. Ini quotes juga. Hasil dan buah paling besar yang bisa didapatkan dari kemampuan mengawasi dan mengontrol diri sendiri adalah apa buahnya, apa hasilnya. Kata beliau, diberikan taufik untuk mengakui dosa dan kesalahan. Masya Allah. Selain diberikan taufik untuk beramal soleh, ternyata ada juga taufik untuk mengakui dosa. Dan itu taufik juga. Contoh misalnya yang sering kita kasih contoh itu taufik. Apa itu taufik? Allah mudahkan untuk beramal. Contoh di hari Jumat kita disuruh memperbanyak salawat. Tapi ada orang hari Jumat tidak ada salawatnya, tidak pernah salawat. Padahal 24 jam hari Jumat dia tidak pernah salawat. Kenapa? Apakah salawat ini berat? Seperti memikul karung, seperti memikul semen? Tidak, mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kenapa tidak terucap? Jawabannya dia tidak diberikan apa? Taufik oleh Allah. Selain taufik untuk melakukan ibadah, ternyata ada taufik mengakui dosa, dan itu taufik juga. Masya Allah. Jadi kalau kita sadar langsung kayak ada alarm dalam hati, wah salah kayak ini, maka itu taufik juga. Masya Allah, ini luar biasa ya. Salah satu perkataan yang luar biasa, ternyata mengakui dosa itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang itu betul-betul keras hatinya, dia tidak akan mengakui itu adalah dosa. Ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, tentu ini merupakan kedudukan para nabi, orang-orang jujur, as-siddiqin, dan orang-orang saleh. Apakah para nabi saja? Tidak. Orang-orang jujur hatinya, ikhlas, dan juga orang-orang saleh demikian. Jangan sampai kita mengatakan ini cuma untuk para nabi. Enggak. Di situ ada orang-orang jujur dan orang-orang saleh walaupun dia bukan dari golongan nabi. Nah, renungkanlah ucapan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ketika keduanya selesai memakan buah pohon khuldi. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi." Al-A'raf ayat 23. Mana kalimat yang mengakui kesalahan di ayat ini? Ya, kami telah menganiaya
diri kami sendiri. Dan telah kita sebutkan pertemuan yang lalu, adab berdoa itu adalah menyebutkan kekurangan. Salah satu adab berdoa adalah menyebutkan kekurangan, ya. Seperti Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ini sudah lupa ya, barakallahu fiik. Kita ulangi dulu. Abata walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ya Allah, kami tidak pernah kecewa untuk berdoa kepadamu. Setelah kita menyebutkan kekurangan kita, saya ini Allah sudah kesana kemari untuk cari pinjaman, sudah pergi ke sini, sudah pergi ke situ. Tapi ketahuilah ya Allah, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Saya tidak pernah bosan, saya tidak pernah kecewa untuk berdoa kepadamu. Walaupun belum terjawab doa saya, belum terjawab doa saya tidak akan kecewa untuk berdoa kepadamu. Barulah setelah itu minta apa yang kita minta. Jadi urutannya tadi apa? Sebutkan kekurangan atau kelemahan. Yang kedua sebutkan tadi itu, walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Baru yang ketiga sebutkan permintaan kita. Maka bantulah aku ya Allah. Misalnya gitu. Maka bantulah aku ya Allah. Maka berikanlah aku kemudahan ya Allah. Dan seterusnya. Jadi begitu dalam adab berdoa. Nabi Adam dan Hawa sendiri juga mengakui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga banyak dibaca di kunut, ya. Kita mengakui kesalahan kita sebagaimana juga nenek moyang kita mengakui kesalahannya. Nah, perhatikan juga ucapan Nuh alaihi salam ketika Allah melarangnya meminta sesuatu yang ia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau memohon sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh balas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Hud 47. Baik, mana kalimat yang mengakui kesalahan di situ? Yang mana situ? Ya, sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Ini kelemahan. Karena Nabi Nuh itu dilarang oleh Allah, ya, dan dia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Jadi Nabi Nuh mengatakan, kepada engkau memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Saya tidak tahu apa maksudnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampunan kepadaku dan menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dan ucapan Musa alaihissalam sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya seorang laki-laki dari Kipti. Ya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Qasas ayat 16. Begitu juga ucapan Nabi Musa sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya seorang laki-laki Kipti. Jadi Nabi Musa alaihissalam, ya, pernah tidak sengaja, ya, membunuh orang namanya laki-laki dari Kipti. Kipti ini daerah, ya, ada sebuah daerah namanya daerah Kipti. Ceritanya itu dua laki-laki ini sedang bertengkar, sedang berkelahi. Kemudian datang Nabi Musa untuk menghelai atau untuk melarangnya untuk tidak bertengkar, ya. Kemudian ketika melarangnya, ya, untuk memisahkan dua laki-laki ini, maka Nabi Nuh, sebagaimana kita kalau ketemu orang yang bertengkar kan kita helai, ya, lerai seperti ini, ya. Kemudian yang satunya itu terdorong kencang karena Nabi Musa itu kuat. Dia kasih begini, jatuh itu orang, gemetaran, mati. Ya. Iya, dia enggak, memang kuat Nabi Musa. Bukan orang itu punya penyakit, enggak. Dorongannya Nabi Musa itu terlalu kencang, dia tidak sengaja seperti begitu. Kemudian dia jatuh, gemetaran, langsung mati di tempat, tidak sempat di rumah sakit. Ya, karena tidak ada rumah sakit pada zaman itu, ya. Ya. Jadi Nabi Musa itu nabi yang kuat. Ya, dia tidak sengaja sebenarnya. Seperti kalau bertengkar, jangan. Kemudian dia terdorong dan
orang laki-laki itu meninggal. Ya. Ya seperti itu kalau ketemu orang bertengkar itu dihelai. Ya. Jangan kita, jangan. 1, 2, 3. Astagfirullah. Ya, kalau tidak sengaja Pak, maka dia tetap hukumnya tidak sengaja dan tidak ada azabnya. Dia tidak diazab dengan itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau mengazab kami sementara kami tidak tahu atau kami tidak sengaja. Jadi segala sesuatu yang tidak disengaja itu tidak dihukum dalam syariat. Nabi Musa itu awalnya untuk melarang untuk bertengkar itu, tapi karena kekuatannya Nabi Musa sehingga orang itu meninggal dunia. Tapi qadarullah ini sudah ditakdirkan juga di Lauhul Mahfuz ya, tapi memang penyebabnya atau memang yang musababnya di situ adalah Nabi Musa. Tapi intinya di sini beliau mengakui kesalahannya. Ya kalau kita kan tidak kusengaja ya begini sebagainya. Ya. Kalau Nabi Musa ini mengakui bahwasanya saya telah menganiaya diriku sendiri. Nah, juga terkait dengan keadaan orang-orang munafik yang mengakui kesalahan dan dosa mereka. Lalu Allah pun mengabulkan pertobatan mereka. Allah berfirman, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Taubah 102. Ketahuilah, orang yang tidak mengakui dosa dan kesalahannya, maka ia termasuk orang munafik. Tuh, Masya Allah. Ini bahaya nih ya. Orang yang tidak mengakui kesalahannya termasuk orang munafik. Wah, ya, dan orang munafik itu paling bawaannya neraka. Ya, orang munafik itu paling bawaannya neraka, dekat-dekat dari kompor sudah. Ya. Kalau orang kafir itu masih agak di atas, orang munafik ini paling di bawah. Kenapa? Orang kafir itu jelas dia adalah musuh. Orang munafik ini tidak, musuh dalam selimut. Di depan kita dia senyum, di belakang kita ditusuk. Jadi lebih berbahaya mana? Musuh yang kelihatan atau yang tersembunyi? Ya, musuh yang tersembunyi itu lebih bahaya. Makanya orang munafik itu disebutkan fiddarkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Mereka itu di keraknya api neraka dan tidak ada yang sedikit pun yang menolongnya, orang-orang munafik itu. Jadi paling bawah neraka itu penghuninya adalah orang munafik. Nauzubillah. Salah satu ciri orang munafik adalah tidak mau mengakui kesalahannya. Dia sudah jelas berdosa, sudah jelas salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dan ingat, balil insanu ala nafsihi basirah, manusia lebih mengetahui dirinya sendiri walau alqa ma'adzirah, walaupun menyebutkan ribuan alasan untuk membenarkan apa yang dia kerjakan berupa kesalahan. Ya, begitupun juga dalam masalah hal yang lain dalam syariat agama kita, misalnya musik, ya. Misalnya musik, ulama kita sepakat bahwasanya hal itu dilarang dalam agama kita. Kenapa? Musik itu membuat lalai. Dan dia pasti bisa membedakan, orang itu bisa membedakan bahwasanya musik itu membuat lalai, sahih au khotor. Dan kata Ibnul Qayyim mengatakan, jika ada orang yang menikmati musik, maka Quran akan lari. Dan jika ada yang menikmati Quran, musik akan lari. Tidak akan bergabung di satu hati. Quran dan musik ini tidak akan bergabung, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ini disepakati oleh ulama kita. 4 mazhab mengatakan tidak boleh mendengarkan hal itu. Dan disebutkan oleh fatwa ulama kita bagaimana orang berpuasa dan tiba-tiba mendengarkan musik dengan sengaja. Kata ya Syekh Shalih Al-Fauzan, berkurang pahalanya. Sama dia kalau dia bohong. Sah puasanya, tapi disayangkan berkurang pahalanya. Mana dalilnya? Dalam surah Luqman, wa minan nasi masyashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Dan sebagian orang membeli perkataan yang lalai untuk melalaikan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan sebagian orang membeli perkataan lalai? Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, wallahi dia adalah al-aghani, itu alat musik. Ya, Ibnu Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Bukan 1 kali, 3 kali bersumpah. Maksud daripada membeli perkataan yang lalai itu adalah musik. Ya, betapa banyak orang yang menghadirkan konser, menghadirkan ini dibayar untuk melalaikan manusia. Dan ingatlah, musik ini siapa teman-temannya? Setan. Apa yang dekat dari musik? Perempuan. Apa lagi? Khamar. Ya. Apa lagi? Mabuk-mabukan. Ya. Apa lagi? Zina.
apalagi begadang, apalagi temannya perbuatan yang tidak ada manfaatnya, semuanya. Jadi semuanya itu semua mengundang kesalahan-kesalahan. Ya, tidak ada itu setelah musik kemudian baca surah Al-Kahfi, ya. Enggak ada ya. Yang ada itu ini pasti loncat ke keburukan yang lain, pasti begitu. Jadi keburukan itu saling mengajak, sebagaimana pahala saling mengajak. Coba kalau setelah wudu ini amalan soleh atau bukan? Soleh. Baik, setelah wudu kemana? Ya sholat. Jadi pahala itu saling mengajak. Dosa juga seperti itu saling mengajak. Keburukan itu saling mengajak. Dia tadi mau buang sampah di tempatnya, tapi dia lihat ada sampah yang bukan pada tempatnya. Oh, kalau itu di sini aja deh. Kenapa dia buang situ padahal bukan tempat sampah? Karena dia lihat ada sampah di situ. Keburukan saling mengajak, sebagaimana pahala juga saling mengajak. Nah, penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk memeriksa aib dan kesalahan kita, serta melindungi kita dari segenap keburukannya yang akan menimpa. Jadi kesimpulan dari kaidah yang keempat ini, endingnya adalah mari kita menghitung-hitung aib kita masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia yang paling tahu adalah dirinya sendiri, walau alqa ma'adhirah, walaupun dia kemukakan ribuan alasan untuk membenarkan ucapannya. Dia sudah tidak bisa menerima bahwasanya seperti tadi musik itu sesuatu yang melalaikan, membuat hati itu sakit. Maka dia tidak boleh mengatakan ini benar, ya, ini tidak apa-apa dan seterusnya. Dia mengungkapkan hal itu padahal hati kecilnya mengatakan ini perbuatan yang dilarang, ini perbuatan yang salah. Baik, kita ulangi kaidahnya, kaidah yang keempat, abata balil insanu ala nafsihi basira. Artinya, bahkan manusia mengetahui atas dirinya sendiri atau saksi atas dirinya sendiri, walau alqa ma'adhirah, walaupun dia mengumumkakan alasan-alasannya. Baik, demikian para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kaidah yang keempat ini. Dan yang paling penting adalah ilmu itu bukan hanya wawasan, tetapi yang paling penting adalah goalnya ilmu adalah mengamalkannya. Ya, mari kita mengamalkan ilmu yang kita dengarkan agar ilmu kita bisa berberkah. Ilmu kita bisa mengantarkan kepada takut kepada neraka dan bersemangat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.